Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin berbagi pembahasan post-test materi 6, topik pelatihan asesmen SMP, SMA, atau SMK. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah aktifkan situs guru Kemendikbud.go.id, lalu masuk ke pelatihan mandiri, lihat pelatihan mandiri. Topik asesmen SMP, SMA, atau SMK. Modul 1. Memahami asesmen. Terdapat 3 materi. Seperti biasa, Bapak Ibu, ketiga materi ini videonya ditonton, buat catatan kecil untuk bisa menjawab latihan pemahaman, kemudian lakukan pengisian pada refleksi diri. Setelah semuanya centang hijau, dilanjutkan dengan mengerjakan post-test. Kerjakan post-test. Seperti biasa, Bapak Ibu, klik mulai kerjakan post-test. Ada 12 soal. Soal yang pertama. Asesmen sebagai proses belajar bertujuan untuk A. Sarana refleksi bagi murid terkait pencapaian diri terhadap capaian belajar. Ini benar. B. Melakukan penilaian akhir capaian pembelajaran murid. C. Mendapatkan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran di tema berikutnya. D. Melakukan pengecekan minat. Jadi tujuan asesmen adalah sebetulnya yang paling tepat adalah A, menurut saya. Lanjut. Nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pemahaman diri terkait materi tertentu. 2. Untuk merencanakan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. 3. Untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran pada periode tertentu. 4. Untuk mengetahui nilai capaian belajar. 5. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap individu. 6. Untuk merencanakan pola pendampingan belajar yang diperlukan. Fungsi asesmen sumatif bagi guru adalah berarti terletak pada jawaban 2 dan 3 sepertinya. Kita coba 2 dan 3. Selanjutnya, soal nomor 3. Pak Ian ingin mengetahui pencapaian hasil belajar muridnya di materi IPA. Ia juga ingin melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada murid. Manakah asesmen di bawah ini yang dapat dilakukan oleh Pak Ian? A. Murid mengerjakan proyek IPA, kemudian Pak Ian memeriksa dan menilai produk akhir yang dihasilkan dari proyek yang dikerjakan. B. Murid mengerjakan soal kuis IPA melalui aplikasi, kemudian Pak Ian memberikan umpan balik agar murid melakukan perbaikan. C. Murid melakukan penilaian diri sendiri terkait penguasaannya terkait materi IPA. Kemudian Pak Ian membaca hasil penilaian diri tersebut. D. Murid melakukan penilaian antar teman saat mempresentasikan temuan mereka dalam percobaan IPA. Kemudian, murid saling memperbaiki dan melengkapi temuan mereka. Yang benar adalah C. Nomor 4. Lanjutkan.
Asesmen hanya digunakan sebagai salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses belajar yang telah berlangsung. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah menurut saya. Lanjut, nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. 2. Dapat digunakan untuk memetakan perkembangan proses belajar murid. 3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan kualitas guru. 4. Dapat digunakan untuk bahan evaluasi diri guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 5. Dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid pada akhir proses pembelajaran saja. Pernyataan yang tepat terkait fungsi asesmen adalah, kita coba cek ulang jawabannya. Pilihan jawabannya maksudnya. Yang benar adalah 1, 2, dan 4. Berarti 1, 2, dan 4. T. Selanjutnya, nomor 6. Dalam melakukan penilaian hasil belajar murid pada mata pelajaran IPA, Pak Adit menggunakan tes tertulis sebagai satu-satunya alat ukur untuk mengukur kompetensi murid. Berdasarkan prinsip penilaian, penilaian yang dilakukan Pak Adit tidak sesuai dengan prinsip A. Menyeluruh, B. Kesesuaian fungsi umpan balik, C. Adil, D. Sederhana dan informatif. Jawabannya adalah C. Lanjutkan. Nomor 7. Peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas adalah A. Untuk memberikan informasi kepada kepala sekolah mengenai kualitas pembelajaran yang terjadi di sekolah. B. Menstimulasi pola kritis murid untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. C. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengecek hasil akhir pencapaian murid. D. Membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Peran asesmen berarti jawaban yang tepat adalah D menurut saya. Lanjut. 8. Pernyataan yang benar mengenai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah A. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran akan sama untuk semua guru dan semua murid. Jelas kurang tepat ini. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap murid. C. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran merupakan sumber informasi bagi guru untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi murid. Ini mungkin saya coba D-nya seperti apa. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tidak berkaitan dengan aktivitas selama proses pembelajaran dan strategi asesmen yang dilakukan. Berarti nomor 8 jawabannya yang benar menurut saya adalah C. Selanjutnya, 9. Pak Dence adalah seorang guru baru. Ia mengalami kesulitan untuk memahami kaitan antara capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum dengan asesmen. Pak Dence menulis langkah-langkah agar membantu ia untuk memahami. 1. Menelaah capaian pembelajaran. 2. Menurunkan capaian pembelajaran. 3. Melakukan asesmen. 4.
Dari indikator asesmen diturunkan menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 5. Menurunkan tujuan pembelajaran menjadi indikator asesmen. 6. Mendiagnosis penguasaan murid dengan bantuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 7. Menentukan intervensi pembelajaran yang sesuai. Langkah-langkah yang tepat dan sesuai dengan urutannya adalah 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 4, 1, 2, 5, 4, coba 1, 2, 5, 4. Ya, ini nih, ini yang paling tepat. 1, 2, 5, 4, 3, 6, 7. Selanjutnya, 10. Asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kapasitas murid di kelas adalah diagnostik. Ya, C. Lanjutkan. 12. Bu Alda akan melakukan tes untuk kemampuan menulis cerpen. Untuk tes tersebut, sebaiknya Bu Alda menggunakan instrumen asesmen, catatan anekdot. Nah, ini rubrik, tabel checklist, lembar pengamatan. Rubrik yang betul. Selanjutnya, 12. Pak Didi akan melakukan asesmen untuk tujuan pembelajaran berikut. Menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak, serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Teknik asesmen yang tepat untuk digunakan oleh Pak Didi adalah A. Melakukan observasi mengenai perkembangan pengetahuan murid mengenai gerak dan gaya. Bukan. Menggunakan tes tertulis pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman murid mengenai pemanfaatan gaya dan gerak. Juga bukan. Melakukan proyek mengenai pemanfaatan gaya dan gerak disertai laporan pelaksanaan proyek. Melakukan tes presentasi mengenai jenis-jenis gaya. Yang betul adalah C menurut saya. Kita coba cek ulang jawaban. Nomor 1 sampai nomor 12 telah dikerjakan. Kita coba kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu Guru, luar biasa. Ternyata jawabannya betul semua. Kembali ke modul. Kita lanjutkan modul 2, menyiapkan asesmen. Seperti biasa, Bapak Ibu, silakan tonton videonya, kemudian kerjakan latihan pemahaman dan isi refleksinya, sehingga centang hijau semuanya. Kemudian dilanjutkan dengan kerjakan post-test. Klik mulai kerjakan post-test. Ada 9 soal ternyata Bapak Ibu. Soal yang pertama, asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid. Jawabannya adalah benar. Nomor 2, ingatlah kembali cerita Pak Doni dengan asesmen diagnostiknya. Misalnya, ada sekelompok murid yang tergolong mahir. Tindakan apa yang bisa Pak Doni lakukan untuk murid-murid tersebut? A. Memberikan modifikasi tugas sesuai kebutuhan. B. Memberikan modifikasi latihan sesuai kebutuhan. C. Memberikan modifikasi panduan sesuai kebutuhan. D. Memberikan tantangan lebih atau kegiatan pengayaan yang sesuai. Nah, ini jawabannya D yang benar menurut saya. Lanjut. Nomor 3. Perhatikan beberapa tahapan penyusunan asesmen diagnostik berikut. 1. Melaksanakan asesmen dan mengolah hasilnya. 2. Menganalisis rapor murid tahun sebelumnya. 3. Mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. 4. Menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran.
5. Menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. 6. Menggali informasi tentang murid seperti latar belakang, keluarga, motivasi, minat, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Urutan manakah yang sesuai dalam menyusun sebuah asesmen diagnostik? Harus melihat ke atas ini Bapak Ibu. Diawali dengan rapor dulu. Berarti 2, kemudian 2, 3, 5, 2, 3, 5, coba 2, 3, 5 ada enggak? 2, 3, 5, nah ini mungkin. 2, 3, 5, 2, 3, 5, 6, 1, dan 4. Saya pikir menurut saya adalah jawabannya C. Selanjutnya, 4, soal nomor 4. Mengidentifikasi kemampuan prasyarat yang perlu dimiliki siswa adalah langkah pertama dalam merancang asesmen diagnostik. Jawabannya adalah salah. Kan? 5. Perhatikan hasil asesmen diagnostik guru PJOK untuk praktik gaya bebas. Ditentukan adanya beberapa level yang akan menjadi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu level 1, pengenalan air dan kolam renang. 2, level 2, kontrol napas, mengapung, dan posisi badan yang stabil. 3, dorongan lengan, istirahat lengan, dan gerakan tungkai. 4, mengkoordinasi gerakan lengan dan tungkai serta pengambilan napas. 5, jarak tempuh disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Kategori yang sesuai dengan siswa sudah mampu mencapai level 3, proses pembelajaran di level 4 adalah A. Mahir, B. Cakap, C. Layak, D. Berkembang. Berarti level 3 dalam proses pembelajaran di level 4, berarti layak. Lanjutkan. Nomor 6. Ingatlah kembali hasil asesmen diagnostik guru PJOK terkait praktik renang dengan gaya bebas. Untuk siswa dengan tipe 1 masih takut air. Tujuan pembelajaran yang kurang sesuai adalah A. Mempraktikkan kontrol napas, B. Melakukan gerak tungkai, C. Mengapung di dalam air, D. Posisi badan stabil. Berarti jawabannya praktik tenaga bebas tipe masih takut air. Berarti jawaban yang benar adalah menurut saya B. Melakukan gerakan tungkai. Selanjutnya, nomor 7. Hasil observasi guru terhadap murid yang berisi aneka indikator yang harus dikuasai murid dinamakan catatan anekdotal, foto berseri, lembaran pengamatan, hasil karya, checklist. Berarti lembar pengamatan. Lanjut, nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membuat catatan yang berisi keterampilan spesifik yang perlu dikembangkan. 2. Menentukan indikator turunan dari tujuan pembelajaran. 3. Pemetaan berdasarkan tingkat penguasaan murid. Tahapan dalam menyusun lembar pengamatan adalah, kita lihat, perhatikan angkanya, indikator dulu, 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1 berarti jawabannya C. Lanjut. Nomor terakhir. Perhatikan pernyataan berikut.
Satu, menyajikan informasi yang nyata dan terkini mengenai kondisi murid. Dua, pemetaan kemampuan yang sudah dibuat tidak dapat guru gunakan untuk tujuan pembelajaran yang berbeda. Tiga, dapat membantu guru untuk menyusun laporan perkembangan murid yang lebih bermakna. Empat, pemetaan kemampuan yang sudah dibuat dapat guru gunakan untuk tujuan pembelajaran yang berbeda. Keuntungan menggunakan lembar pengamatan adalah nomor satu, menguntungkan. Nomor 3 dan nomor 4. 1, 3, 4. Coba 1, 3, 4. Jawabannya adalah D. Baik, kita cek ulang jawaban. Nomor 1 sampai nomor 9 telah dijawab. Bismillahirrahmanirrahim, kita kumpulkan. Alhamdulillah, Bapak Ibu Guru, luar biasa, ternyata jawabannya betul semua. Kembali ke modul. Kita lanjutkan modul 3, penggunaan hasil asesmen. Pada modul ini terdapat 3 materi. Seperti biasa, Bapak Ibu tonton video untuk membuat catatan-catatan kecil sehingga pada saat latihan pemahaman dapat mengerjakan serta pada saat mengerjakan post-test. Isi refleksi Bapak Ibu sampai semuanya centang hijau seperti ini. Lalu kemudian kerjakan post-test. Kita mulai kerjakan post-test. Ada 11 soal Bapak Ibu. Nomor 1. Seseorang yang memiliki pola pikir bertumbuh berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha, dan belajar yang diikuti kesungguhan dan ketekunan. Pernyataan di atas jawabannya adalah benar. A. Selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Kesalahan dalam belajar itu wajar jika diterima, dikomunikasikan, dan dicari jalan keluar. Maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak murid. 2. Belajar bukan tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam, tetapi tentang kecepatan. 3. Ekspektasi guru yang positif tentang kemampuan murid akan sangat mempengaruhi performa murid. 4. Setiap murid itu sama, memiliki peta jalan belajar yang seragam dan perlu dibandingkan dengan teman-temannya. 5. Kondisi lingkungan belajar, baik fisik maupun psikis, di sekolah dan di rumah akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Manakah pernyataan yang kurang sesuai dalam menerapkan pola pikir bertumbuh? Yang tidak sesuai, berarti yang tidak sesuai adalah 2, sesuai. Kemudian setiap murid itu sama, berarti 2 dan 4. 2 dan 4 berarti jawabannya B menurut saya. Selanjutnya, nomor 3. Perhatikan salah satu hasil asesmen diagnostik siswa kelas 11 pada mata pelajaran kimia di awal tahun ajaran baru berikut. Mayoritas murid sudah memahami cara jenis dan cara menulis reaksi kimia. Mayoritas murid sudah memahami teori hukum dasar kimia. Mayoritas murid tidak bisa menyelesaikan studi kasus aplikasi hukum kimia dalam kehidupan sehari-hari.
Manakah bentuk tindak lanjut dalam hal strategi pembelajaran yang sesuai terkait hasil asesmen tersebut? A. Mengubah rencana pembelajaran di awal untuk beberapa pertemuan menjadi fokus pada penerapan. B. Ini sepertinya betul ini. Bisa memulai pembelajaran di fase F karena sebagian besar murid sudah memahami konsep dasar. Bagi murid yang belum memahami, diberikan latihan tambahan. T. Masuk mulai pembelajaran di fase F dan memberikan murid bahan ajar tambahan mengenai penerapan ilmu kimia untuk murid pelajari secara mandiri. D. Bisa memulai pembelajaran di fase F dan mencoba mengundang narasumber kimia ke sekolah untuk menjelaskan penerapan hukum kimia dalam kehidupan sehari-hari. Manakah bentuk tindak lanjut strategi? Berarti A jawabannya. Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Umpan balik adalah komentar atau respon terhadap karya dan proses belajar murid yang relevan dengan teknik penilaian formatif yang diberikan. Pernyataan ini adalah benar. Lanjut, nomor 5. Perhatikan cuplikan percakapan guru bahasa Indonesia dan siswa berikut. Guru, menurutmu, adakah yang bisa ditambahkan pada teks argumentasi buatanmu? Murid, judul? Guru, ya, menambahkan judul akan memudahkan pembaca mengetahui topik apa yang mau kamu angkat. Bagaimana dengan sumber fakta yang kamu sampaikan? Murid, oh iya betul Bu, aku lupa belum kasih referensi. Kalimat di atas adalah klarifikasi, B. Niat, C. Perhatian, D. Saran, E. Apresiasi. Apresiasi bukan, klarifikasi bukan, berarti perhatian. Hampir seperti saran, tapi perhatian. Sepertinya jawabannya C. Lanjut, nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Hindari hanya menggunakan teknik asesmen berbentuk tes tertulis atau lisan. Maka masih banyak teknik asesmen lain yang dapat kita gunakan. 2. Hindari terlalu fokus pada nilai tanpa memberikan umpan balik dan tindak lanjut untuk perbaikan proses pembelajaran. 3. Terlalu fokus menghabiskan waktu untuk menangani administrasi dan pengolahan penilaian. Aduh, banyak sekali ini. 4. Tujuan pembelajaran yang dinilai secara kuantitatif perlu dipikirkan dengan seksama. 5. Melengkapi data dengan observasi dan pemberian umpan balik. 6. Asesmen formatif tetap dilakukan dan didokumentasikan dengan baik. 7. Asesmen formatif tetap dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan nilai akhir. Hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan data kuantitatif serta data kualitatif dari asesmen formatif dan asesmen sumatif untuk dijadikan nilai rapot adalah, kita cek ulang ke atas Bapak Ibu. 1 betul, 2 juga betul, 3 juga betul. Berarti jawabannya A menurut saya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah A. Lanjutnya. 7. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini.
Satu, hindari menggunakan teknik asesmen berbentuk tes tertulis atau lisan. Masih banyak teknik asesmen lain yang dapat digunakan. Hindari terlalu fokus pada nilai tanpa memberikan umpan balik dan tindak lanjut untuk perbaikan proses pembelajaran. 3, fokus menghabiskan waktu untuk menangani administrasi dan pengolahan nilai. 7, 4 maksud saya, tujuan pembelajaran yang dinilai secara kuantitatif perlu dipikirkan dengan seksama. 5, melengkapi data dengan observasi dan umpan balik. 6, asesmen formatif tidak dilakukan dan didokumentasikan dengan baik. 7, asesmen formatif tetap dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan nilai akhir. Hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan seluruh data hanya dari asesmen sumatif untuk dijadikan nilai rapor. Hanya asesmen sumatif. Berarti asesmen sumatif. Berarti 1 benar, terus 6 dan 7 juga benar. 1, 6 dan 7. D berarti jawabannya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah D. Kita lanjutkan. Nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Hindari hanya menggunakan teknik asesmen berbentuk tertulis dan lisan. Masih banyak teknik asesmen lain yang kita gunakan. Hindari terlalu fokus pada nilai tanpa memberikan umpan balik. Dan tindak lanjut perbaikan proses pembelajaran. 3, terlalu fokus menghabiskan waktu untuk menangani administrasi dan pengolahan nilai. 4, tujuan pembelajaran yang dinilai secara kuantitatif perlu dipikirkan secara sesama. 5, melengkapi dan dengan observasi dan pemberian umpan balik. 6, asesmen formatif tetap dilakukan dan didokumentasikan dengan baik. 7, asesmen formatif tetap dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan nilai akhir. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan seluruh data kuantitatif dari asesmen, formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapot adalah, soalnya panjang sekali Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lanjutkan. Nomor 9. Pak Karsa adalah kepala sekolah SMP Insan Maju. Mendekati akhir semester, ia mendapati isu bahwa mayoritas orang tua dalam keterlibatan belajar masih rendah. Respon dalam grup chat pun rendah karena mayoritas orang tua sibuk bertani. Sebagian murid juga masih kurang inisiatif untuk berkomunikasi dengan orang tua mengenai hambatan belajar. Keterlibatan orang tua paling tinggi yaitu saat pembagian rapot. Nah, ini seperti biasa kejadian di sekolah kami. Dengan kondisi seperti ini, sebaiknya strategi apa yang paling tepat Pak Karsa terapkan di sekolah? A. Menghimbau guru untuk menyampaikan masalah ini dengan orang tua saat pembagian rapot. B. Membuat portofolio untuk divariasikan bersama dengan pembagian rapot. C. Mengadakan pameran karya murid saat pembagian rapot. D. Mengadakan konferensi belajar antar guru, murid, dan orang tua saat pembagian rapot. Ini yang paling tepat mungkin D. Lanjut, nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Melibatkan orang tua murid, dan guru sebagai mitra. 2. Melibatkan kepala sekolah selaku pimpinan sekolah, merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, seperti visi dan misi atau budaya sekolah. 4. Menyeluruh, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Memilih dan menjelaskan salah satu bagian dari proses pembelajaran dengan jujur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 6. Jelas dan mudah dipahami oleh guru.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pelaporan belajar yang dilakukan efektif adalah, aduh, kita coba lihat nih Bapak Ibu karena panjang sekali. 1 dan 2 benar. 3 kurang, 4 kurang, 5, 5 benar nih. Jadi nomor 10, saya ulangi lagi, 1, 2 enggak ya. 1, 3, 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Kita coba 1, 3, dan 4. Lanjutkan. Nomor terakhir. Perbedaan pelaporan belajar dengan pelaporan hasil belajar adalah A. Pelaporan belajar dilakukan oleh guru pada orang tua, pelaporan hasil belajar dilakukan oleh murid kepada orang tua. B. Pelaporan belajar, murid berperan lebih banyak dalam menyampaikan pencapaian diri mereka sendiri, sementara pada pelaporan hasil belajar, seringkali guru yang berperan lebih banyak dan menyampaikan pencapaian murid. Ini yang agak tepat ini mungkin. Coba lihat bawahnya. Pelaporan hasil belajar berisikan tidak hanya hasil namun juga proses pembelajaran yang dilalui. Pelaporan belajar hanya menyampaikan hasil akhir pembelajaran. D. Pelaporan hasil belajar membuat murid dapat merefleksikan sendiri yang sudah dilakukan, hambatan dan strategi yang perlu dilakukan selama proses pembelajaran. Sementara pelaporan belajar merupakan membuat murid mendapat umpan balik dari guru pada saat akhir pembelajaran. Sepertinya yang paling tepat nomor 11 adalah B, Bapak Ibu. Kita cek ulang. Nomor 1 sampai dengan nomor 11 setelah dijawab semua. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba kumpulkan. Alhamdulillah, Bapak Ibu Guru luar biasa, ternyata jawabannya semuanya benar. Kembali ke modul. Baik, Bapak Ibu Guru, demikian pembahasan post-test kali ini selesai. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.